nggak ada istilah sampai di sini saja, lanjutkan, teruskan beramal. Itu obsesinya orang yang beriman. Bicara tentang iman, jago bicara tentang iman, selama dia tidak mengamalkan, tidak jadi amal, maka iman itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini prinsip yang pertama. Iman harus melahirkan amal. Ya, dan tidak ada amal kecuali harus dibingkai dengan iman. Makanya Allah mengatakan walladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi kalau kita mau mengaku orang yang beriman, harus banyak amal. Ya. Kalau kita mengaku orang yang beriman, harus banyak amal. Ya, tidak boleh iman itu hanya sekedar di lisan saja. Makanya kan makna iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini. Itu materi-materi tamhidi ya, materi tadbawi yang tamhidi. Iman itu adalah diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, kemudian dikerjakan dengan anggota badan. Itu refleksi iman. Ya. Jadi refleksi iman itu adalah amal. Amal yang dikerjakan oleh kita dengan penuh kesungguhan. Makanya prinsip yang pertama yang harus dipahami oleh kita, yang harus disepakati oleh kita, bahwa iman itu harus wajib hukumnya melahirkan amal. Makin tinggi iman, makin tinggi amalnya. Ya, jadi gampang untuk membaca seseorang. Iman itu tidak bisa dibaca oleh kasat mata kita. Iya kan? Oh, dia imannya bagus. Apa cirinya? Jenggotnya panjang. Iya kan? Oh, dia imannya bagus. Kenapa pakai sorban? Enggak. Iman itu nggak bisa dibaca oleh kita. Ya, iman itu nggak bisa dibaca oleh kita dari wujud fisik seseorang. Tapi iman itu bisa dibaca dalam bentuk amal yang dilakukan oleh dia. Makin banyak amal soleh menandakan bahwa makin kuat iman dia. Iya kan? Ya. Jadi makin tinggi iman kita kepada Allah, seharusnya berbanding lurus dengan makin banyaknya amal soleh yang dilakukan oleh kita. Lanjut ya. Yang kedua, prinsip yang kedua, ikhwati fillah rahimakumullah, tiada amal tanpa ikhlas. Ya, awas, ini prinsip yang kedua. Kalau prinsip yang pertama, iman harus melahirkan amal. Prinsip yang kedua yang harus dipahami oleh kita adalah bahwa tiada amal tanpa keikhlasan. Jadi ketika beramal pun juga harus dibingkai dengan keikhlasan. Sebab tidak akan bernilai di sisi Allah pekerjaan berat yang kita lakukan, begitu besar luar biasa yang kita lakukan, tihot hat, dug hulu pet nyawa, hulu dijadikan sirah, sirah dijadikan hulu. Dibaliknya, sirah dijadikan sampean, sampean dijadikan sirah, siang wengi. Ketika ternyata amal yang kita lakukan bukan karena Allah, tapi karena ketua yayasan, maka tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, biasanya kalau orang yang beramal, kalau orang beriman beramal dengan tidak ikhlas, itu bisa terbaca. Bekerjanya itu semangat kalau ada orang, nggak ada orang tuh nggak semangat. Ya, orang yang tidak ikhlas itu adalah orang yang dia beramal ketika dalam hiruk pikuknya banyak orang, tapi dalam sepi dia tidak beramal. Itu tidak ikhlas namanya. Lamun kurame, wah, gitu kan, dah hayang katembong ke ketua yayasan supaya diangkat jadi wakil kepala sekolah. Ya kan? Capek ternyata, Bu, kalau kita beramal karena orang itu capek. Kalau kita beramal bekerja karena orang itu capek. Kalau kita beramal karena ketua yayasan itu capek. Saya selalu mengingatkan kepada guru-guru yang di sana di Al-Ukhwah, ayo antum bekerja bukan karena ketua yayasan, antum bekerja bukan karena kepala sekolah. Kita ingin kerja kita ini karena Allah. Insya Allah ketika kita bekerja karena Allah, Allah akan berikan pahala dan manusia pun juga akan melihat kalian semuanya. Makanya dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, i'malu ala makanatikum inni
amilun. Bekerjalah kalian dengan penuh kesungguhan sesuai dengan tugasnya masing-masing, maka ketahuilah Allah pun juga sama-sama bekerja seperti kalian. Ini kan konsepnya dalam Al-Quran. Nggak perlu khawatir kalau kita bekerja, Allah tuh akan lihat. Kalau Allah lihat, maka hamba-hamba Allah pun juga akan melihat kerja-kerja kita. Nah, kemarin Anda diundang, ketemu di jalan, Kiai katanya, ayo ngobrol sareng Kiai. Oh siap resep ngobrol jeung jelema beungar mah. Tengeripu penting minimal lah, gitu kan. Tengeripu teuing, jadi ngopi pun juga moal kopi kapal api teuing lah. Tiba heula 10 tahun jadi anggota dewan, ayeuna geus jadi komisaris, dibere kopi teh kopi kapal api. Ya, alhamdulillah dah hafal 3.000 lah. Sagelas teh 3.000. Andi 3.000. Hah? Atau minimalnya 20.000 lah. Kopi teh moal aya di Ciasem nu 20.000 nya. Gitu. Baik, nah buat kopi-kopi teh. Saya ngobrol dengan dia. Beliau mengatakan bahwa Kiai gimana tentang al-ukhuwah gitu kan dia. Kebetulan dia kan punya lembaga pendidikan juga. Dia orang kaya, ngebangun masjidnya pun juga besar-besar, dan lembaga pendidikan pun juga yang tadinya ini kemudian dibangun sampai 2 lantai, mantap lah gitu. Ngobrol dengan anak. Ya obrolannya panjang. Ana sampaikan kepada beliau, Pak Haji, bagi al-ukhuwah ketika ada saudara kami yang membangun lembaga pendidikan, maka kami menganggap bahwa orang itu bukan rival kami, tapi justru orang yang membangun lembaga pendidikan itu adalah partner dalam perjuangan kami. Itu prinsip dalam al-ukhuwah. Sebab saya tidak mau begitu bahwa seolah-olah nanti menganggap bahwa munculnya lembaga pendidikan itu menjadi rival. Kenapa? Anda bilang untuk ngurus umat ini nggak cukup dengan al-ukhuwah. Ada orang tetangga al-ukhuwah yang nggak suka sama al-ukhuwah, saya dorong tuh ke itu sekolahnya. Yang penting sama-sama dia belajar agama, kan gitu. Saya salahkan kepada beliau. Ya, ngobrol banyak. Cuman saya bilang sayang banget Pak Haji gitu kan. Harusnya gitu ketika Pak Haji memberikan jariahnya, bangunan, tanahnya, kemudian masjidnya, harusnya kan dibingkai dengan apa? Dibingkai dengan kesiapan orang yang mampu mengelola lembaga pendidikan itu. Ulah sarua wae memeh dibangun, muridna 7 ayeuna geus dibangun angger 7 we teu robah-robah. Sayang banget gitu kan. Jadi Anda sampaikan tidak mubadir di hadapan Allah, tetapi kan akan lebih banyak pahalanya ketika orang yang menggunakan fasilitas itu lebih banyak, kan gitu. Lebih banyak orang yang menggunakan fasilitas, lebih banyak pahalanya. Anda sampaikan diskusi dengan beliau. Terus gimana Pak Kiai agar kami, yang pertama ya sampaikan, haji itu punya duit banyak lah, datangkan konsultan, berani bayar berapa, konsultan ini dibayar untuk mengelola manajemen lembaga pendidikan yang ada, bagaimana manajemennya, bagaimana pengelolaan keuangannya, bagaimana pengelolaan SDM-nya, bagaimana pengelolaan sarana prasarananya, biarkan kepada konsultan, karena haji bisa punya duit untuk itu, saya nggak punya uang. Katanya begitu. Yang kedua apa? Yang kedua, samakan persepsi. Ini yang paling sulit ini, menyamakan persepsi perjuangan. Ya. Kalau urusan sarana prasarana gampang bisa nganjuk. Ya kan? Urusan sarana prasarana gampang bisa nganjuk kayak gitu, cenah urang teu loba hutang ya anaba, loba hutangnya ho. Anu can dibayar, tanah can dibayar, bangunan can dibayar, loba hutang kita. Ya kan? Karena sama saja Yayasan Bina Insan dengan al-ukhuwah membangun tak pernah berhenti. Ya, jadi membangun tak pernah berhenti dan terusan tak ada ujungnya gitu kan. Kemana air mengalir ke sanalah paralon datang. Kan gitu kan? Masya Allah. Nah, dia sujud seri wae. Ya kan? Masya Allah. Dia jual, bayangkan. Ternyata ihwafillah rahimakumullah, ada satu hal yang tidak dimiliki. Kenapa Anda selalu menyampaikan, kenapa lembaga-lembaga sekolah Islam terpadu tetap bertahan bahkan makin maju? Kenapa? Karena kita mampu mengelola SDM dengan baik. Dan ini yang tidak dilakukan oleh lembaga
lain. Kita ini mampu mengelola SDM kayak begini, malam-malam cek batur nah naonan eta guru anaba puting-puting cari cing di mararasjid, ngopi ngobrol, ibu-ibu nasi gaul pagawean nguning nyusuan di imah. Ieu mah kalau ka ngobrol, jangan dianggap sepele pertemuan kita malam hari ini, itu jangan dianggap sepele. Karena apa? Dari pertemuan ini akan menghasilkan semangat yang sama, persepsi perjuangan yang sama, dan itu nilainya betapa besar. Jangan dikira. Makanya tadi Anda sampaikan ke Sopandi, ke Ustadz Sopandi, nantilah semester 2 ini saya ajak, kebetulan di Al-Uhwah itu sudah dibentuk apa? Sudah dibentuk Sabah Desa, Sabah Gunung, Sabah Leuweung SLSG, komunitas Sabah Leuweung sama Gunung. Ya, ngajak nanti touring kita, ajak dengan Al-Uhwah kemana? Kemarin saya sudah menaklukkan 1.700 mgpl Gunung Puntang, Sikap. Semester 2 cari waktunya, kita akan taklukkan mana? Kita akan taklukkan Papandayan yang 3.000 mgpl. Beres Papandayan kita taklukkan Cikuray 2.300. Sampai Ustadz anak bilang, Pak Kiai akan sampai mana kita akan menaklukkan Everest? Tahu Bu? Nyebut lagi bangga. Sampai Gunung Everest kita akan taklukkan begitu kan? Masya Allah, jangan dianggap hal yang kayak begitu dalam lembaga pendidikan. Sigan gawe wae eta non guru-guru anaba mah naik gunung, model kamari ka Cilea, siga nu gawe wae, mending kene saja guru-guru nu sejen gawe teh nguseuh. Guru-guru nu sejen begitu kan? Kalau liburan teh naon, Bu? Nungguan parah itu aja. Nu kitu nu gawe mah. Tapi ketika kita bergerak gitu kan, malam hari ini kita ngumpul, jangan dianggap sepele pertemuan kita malam hari ini akan melahirkan gagasan-gagasan baru, semangat baru, persepsi baru dalam memperjuangkan lembaga pendidikan ini. Jangan dianggap sepele. Dan kalau dibayar itu berapa harganya? Ya, tiada amal tanpa keikhlasan. Ya, ayo kita bekerja dengan penuh keikhlasan. Orang yang bekerja penuh keikhlasan itu dia akan bekerja karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Ya, orang yang bekerja ikhlas itu bukan bekerja hanya sekedar untuk urusannya, tapi dia akan bekerja untuk urusan orang lain. Saling membantu. Orang yang ikhlas itu adalah selalu membantu pekerjaan-pekerjaan yang lain ketika dia sudah selesai dalam pekerjaannya. Jadi lamun setiap ada eta mah tugasna oge wakase. Hari anjeun naon, hari antum naon? Guru olahraga. Jadi gawe teh kieu eueuh. Da guru olahraga teh ya. Ini udah keluar dari prinsip amal. Padahal dalam Al-Qur'an itu faidah farogha fansab. Apabila kita sudah menyelesaikan sebuah pekerjaan, apalagi yang harus dikerjakan. Jadi kalau misalnya nanti Ustadz Sopandi memerintahkan pekerjaan kepada antuna sekalian, selesai, tanya lagi sama Ustadz Sopandi, ada pekerjaan apa lagi yang harus saya kerjakan? Itu prinsip amal orang yang beriman tuh kayak begitu. Ima can beres-beres acan gitu kan, sorangan can beres, geus beres encan. Ya, oleh karena itu Imam Sayyid Hasan Al-Banna mengatakan dalam memoarnya, dia mengatakan bahwa ingatlah wahai ikhwah, sesungguhnya pekerjaan kita jauh lebih banyak ketimbang waktu yang tersedia. 24 jam itu belum cukup untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang banyak yang sedang kita tapaki bersama-sama. Oleh karena itu kata Imam Al-Banna, ketika antum tahu bahwa pekerjaan amal kita lebih banyak ketimbang waktu, maka jangan sia-siakan pekerjaan itu, jangan biarkan pekerjaan itu, selesaikan, tuntaskan dengan sebaik-baiknya. Ulah diengke-engke. Ya. Suka nggak ya waktu deui. Nah, ini orang yang nggak punya prinsip dalam amal tuh yang kayak begitu. Makanya kan kata sahabat Umar bin Khattab, jika engkau bisa mengerjakan pekerjaan sore ini, jangan kau tunggu sampai
Malam hari, jika engkau bisa mengerjakan pekerjaan ini malam hari, jangan kau tunggu sampai pagi hari. Itu prinsip dalam beramal orang yang beriman. Kerjakan, selesaikan dengan sebaik-baiknya. Jangan kau tunggu. Bagusnya orang yang beriman itu kalau pekerjaan nggak selesai nggak pernah merem. Kurang tacan bobo kene wae can anggeus pagawean. Kalau mulai guru anak banu model gitu, kudu dibere ribut teh. Ributna naik ke Gunung Everest. Kenapa antum kok nggak tidur-tidur? Anak selalu kepikiran, Ustaz. Lagi mikirin apa antum? Lagi mikirin pekerjaan yang belum selesai. Apa? Membuat LKS buat besok. Ya, tuh sare-sare nempi ka subuh udah can beres-beres ya. Ayo ngogutret we gitu kan. Mana orang teu anggeus-anggeus teh ternyata balpenna teu aya tintaan. Ya kan? Itu prinsip amalnya orang yang beriman itu bekerja secara maksimal. Bekerja dengan penuh keikhlasan yang dia harapkan ridho Allah. Lanjut. Ini wa ma umiru, ayatnya tadi. Ayatnya ini wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan kita tidak diperintahkan oleh Allah kecuali beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan, beramal dengan penuh keikhlasan. Lanjut. Prinsip yang ketiga, awas yang harus menjadi renungan kita semuanya, amal harus dilakukan dengan penuh kesungguhan. Ayat Al-Qur'annya wajahidu billahi haqqa jihadi. Berjuanglah kalian, beramallah kalian di jalan Allah dengan amal, dengan jihad yang haqqa jihadi, dengan penuh kesungguhan. Jadi kalau beramal itu jangan setengah-setengah. Selesaikan, ya, selesaikan dengan sebaik-baiknya. Itu hak jihadi. Amal harus dilakukan dengan penuh kesungguhan, serius. Curahkan pikiran kita semuanya, curahkan tenaga kita semuanya, curahkan harta kekayaan kita semuanya, agar pekerjaan amanah yang diberikan oleh Allah itu selesai dengan sebaik-baiknya. Keluarlah kalimat dari salah seorang ulama, Ibnu Taimiyah, mengatakan nahnu natamatta'u bimata'ibid dakwah. Kami ini adalah orang-orang yang merasa apa? Natamatta'u itu merasa asyik, merasa enjoy ketika kita capek dari dakwah ini, capek dari amal ini. Sampai begitu Ibnu Taimiyah itu sampai gitu. Nahnu natamatta'u bimata'ibid dakwah. Kita ini adalah orang-orang yang jadi nikmat nanti ku capek nak talamun urang geus ngarasa nikmat ku capek kerja kita, itulah orang yang beriman. Terus gitu teh acan Bu, ditaros ibu tos beres naon RPP atos cenah gitu. Naon deui tos didamelan anu kumaha ibu cenah. Alhamdulillah Ustaz Sopandi nikmat. Tos beres abdi capek lutet kesang teu acan gitu ditaros. Kumaha Bu? Alhamdulillah nikmat setelah bekerja maksimalin. Nah, kalau kita misalnya sudah merasakan nikmatnya setelah kita letih dalam kerja-kerja kita, maka itulah orang yang beriman yang haqqa jihadi. Orang yang bekerja, beramal dengan penuh kesungguhan. Kudu capek. Jadi begitu beres pekerjaan teh, ya Allah, nikmatna gitu. Ya. Nikmat bobo setelah selesai berjihad, setelah selesai beramal, nikmat bobo, nikmat. Ketemu sama istri pun juga walaupun sudah capek, nikmat. Ya, tidak terlihat dalam wajahnya kecapean-kecapean atas amal. Tidak. Senyumnya menggairahkan. Kata-katanya membuat sempoyongan. Nah, bersempoyongan. Masya Allah, luar biasa, Bu. Ya. Jadi selalu ada gairah, walaupun dia capek. Orang yang beriman punya amal itu selalu muncul gairah. Ya. Bahkan orang-orang yang beriman ketika sudah selesai capek dari beramal itu, enggak perlu butuh lama untuk istirahat dari amal itu, sebentar saja. Begitu selesai tidur, istirahat, dia bekerja lebih maksimal lagi.
Ini yang dikatakan dengan haqqul jihad. Lanjut. Prinsip yang keempat adalah amal jama'i menjadi syarat terpenuhinya kesempurnaan amal. Awas, amal jama'i ya, amal jama'i menjadi syarat terpenuhinya kesempurnaan amal. Maknanya apa, ikhwas sekalian? Amal kita, kerja-kerja kita ini tidak akan mungkin bisa sempurna kecuali apabila kerja yang kita lakukan dengan cara berjamaah. Ulah soranganan, capek Kang Ato, nyeun budak oge berjamaah, teu bisa soranganan, gagabah teuing. Iya kan? Apalagi kita merasa, saya selalu mengingatkan ya, prinsip dalam beramal jamaah, prinsip dalam bekerja amal jamaah itu ada dua prinsip pokok yang pernah kita pelajari. Yang pertama, tidak boleh meleceh, tidak boleh menganggap sepele terhadap siapapun orang yang bekerja dalam amal jamaah itu. Dia mah tukang obe, naon gunana, nggak boleh dalam beramal jamaah itu. Siapapun yang memberikan kontribusi sekecil apapun a'do kita yang memberikan kontribusi dalam beramal jama'i, hargai dia, berikan reward, berikan dia dorongan. Itu prinsip dalam amal jama'i, jangan biarkan. Yang kedua, prinsip dalam beramal jama'i itu adalah jangan menganggap bahwa seolah-olah dirinya yang paling banyak jasa dalam pekerjaan itu. Jangan, lamun eueuh akang mah moal kieu ieu anak bate. Eta teh naon? Pan abdi kepala sekolahna. Mun teu aya kepala sekolah mah da kitu Mulai kamajuan naon-naon guruna ge kararitu Prinsip dalam amal jamaah itu tidak boleh menganggap bahwa kita yang paling berjasa, bendahara yang paling berjasa. Nggak bisa orang ngurus duit aja, harus ngurus orang juga kan gitu. Ada orang yang bisa diurus dengan duit, ada, tapi selesai duit selesai sudah orangnya. Ya, Al-Anfal itu Allah mengatakan kan begitu. Kalian tidak akan mungkin bisa menyatukan hati-hati manusia dengan harta-harta kalian. Nggak mungkin. Uang selesai sudah. Makanya dalam beramal jama'i, prinsip dalam beramal jama'i, ayo kita selalu menghargai siapapun yang memberikan kontribusi. Ya, hatta sekalipun OB, hatta sekalipun tukang supir, ajak mereka. Bila perlu ajak ngopi. Saya selalu ngajak ke OB itu, sini naon Pak Kiai, kadieu ngopi jeung Kiai, kadieu ngopi. Oh izin Pak Kiai, ngopi bikin. Kali-kali ketua yayasan teh kitu. Ngopi. Bere we gelas nu leutik teh geuning. Leutik, soki. Kebetulan kemarin anak-anak yang nikah ada sisa gelas masih banyak gitu. Ayo ngopi. Luak lieu kumaha sebeuna ieu kopi gitu kan. Tapi kan bukan sebenarnya, tapi caranya. Caranya itu. Gitu kan, da nguseup oge. Lain gede leutikna. Nguseup oge nikmatna teh ngurunyudna, sok sanajan meunang parai. Lauk mas teu meunang parai ge penikmat. Itu gitu. Ajak ngopi, kadieu ngopi sok bareng. Satpam malam-malam, kalau malam-malam itu tukang ada lewat tukang mie tek-tek, ada lewat tuh kali Kang gitu kan, kadari sok mie tek-tek saetan sewang sa mangkokan sewang mie tek-tek ngariung bareng ngobrol ngopi nepi ka peuting panco kadang-kadang panco sok ulah cenah satpam ngaranna satpam cing teh aya satpam mun dikat siga satpam teh siga naon satpam teh siga dreum lain mah panting pun biasa saya mah panting gitu. Ieu masih gandrum matak sinah lumpat oge. Sing teh satpam teh pancok jeung Pak Kiai. Ya, sampai malam geus tunduh ka karak. Pulang Kiai mah cenah kitu gitu. Ai kitu mah pan harudang wae cenah aya Kiai cenah ke peuting-peuting kaluar deui. Rek sare jadi satpam antum. Tadi teh ada awakna gede teh apa enggak Pak? Jadi awak gede mah perbawaan teh hayang sare wae ya. Amal jama'i menjadi syarat terpenuhinya kesempurnaan amal.
Nggak ada amal yang sempurna kecuali harus beramal jama'i. Kita nggak boleh menganggap bahwa diri kita yang paling segala-galanya. Jangan sekali-kali. Ya, oh anak bate lamun teku anak mah moal kieu. Ya, oh udah itu pan ngelola duitna teh pan ustad husna. Lamun teu aya bendahara mah moal kieu. Padahal bendahara tugasna oge nginjeman duit. Nganjuk kayak gitu kan. Bendahara mah. Gitu husna. Lanjut nomor 5, terakhir. Nah, ini yang terakhir. 3 instrumen utama amalnya orang yang beriman. Awas. Ya. Ada 3 instrumen utama amalnya orang-orang yang beriman. Pertama, orang yang beriman ketika beramal itu harus memiliki obsesi. Awas. Ketika kita beramal harus muncul obsesi. Dan Al-Quran menjelaskan tentang itu, mendorong tentang itu. Lihat surat Ar-Rum. Ya, bukan surat Rum. Ai rumah orang marjim. Surat Ar-Rum. Ghulibatir, ayat itu diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi yang menggambarkan bahwa suatu saat nanti Romawi akan ditaklukkan, Romawi akan dikalahkan. Pada saat turunnya ayat ini Romawi sudah ditaklukkan belum? Belum. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita agar orang yang beriman itu punya obsesi. Obsesi dalam dakwahnya Rasulullah adalah taklukkan Romawi dan Persia, kan begitu. Walaupun bisa jadi para sahabat juga tidak tahu di mana Romawi teh, di mana Persia teh. Tapi obsesi itu harus muncul dalam amal kita. Ya. Sampai ketika perang Hondak, ketika perang Hondak saat para sahabat sedang menggali parit, begitu ada satu batu yang ternyata itu tidak bisa diangkat dan tidak bisa dipecahkan. Akhirnya kemudian oleh Rasul dipecahkan. Saat dipecahkan batu itu kemudian ngaburi nyai. Dan saat ngaburi nyainya terlihat oleh Rasul dalam buri nyai, buricak buri nyai. Ketika buricak buri nyainya itu ternyata Rasul melihat ternyata Islam akan menaklukkan segera Romawi dan Persia. Dan itu terjadi pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah. Apa mananya asatidz sekalian? Orang yang beriman itu beramal itu harus punya obsesi. Obsesinya harus panjang. Kudu boga kahayang. Gitu ya. Beramal itu punya obsesi. Obsesi yang paling tinggi adalah surga. Ya kan? Obsesi orang yang beriman itu surga. Antum jangan berpikir, sakia oge alhamdulillah. Sabaraha murid cenah SDIT 3 kelas. Teu aya obsesi. Tiba heula teh anggeus we lah sakieu we 3 kelas. Tiba heula teh 3 kelas. Obsesi SDIT itu bagaimana anak SDIT anaba itu menjadi 20 kelas per angkatan. Obsesi. Ieu mah kahayang ditaroskeun ka guru, ditaroskeun ka kepala sekolah wakasek. Aya obsesi teh SDIT. Pak Kiai abi mah cekape 3 we. Da punya obsesi. Ka guru TK, kumaha guru TK, kepala sekolah TK sabaraha obsesina? Cukup tujuan. Obsesinya sekian orang. Kenapa? Obsesi ini penting dalam beramal. Ya, orang yang beriman itu ketika dia beramal harus memiliki obsesi. Ya, dan obsesi ini muncul dalam pemikiran-pemikiran kita. Ketika kita mematahkan obsesi, mematikan obsesi, maka ketahuilah orang yang mematahkan obsesi pada hakikatnya dia sedang mematahkan kehidupannya, sedang mematikan kehidupannya. Biarin guru-guru punya obsesi, biarin. Kun, sebebas-bebasnya obsesi mah. Ya, saya tidak melarang gitu kan. Kemarin ada, udahlah aluhuaten nepi ka SMP we cenah teu eureun-eureun ngabangun. Saya bilang enggak boleh ada di antara orang yang beriman memutuskan obsesi kita. Lalu kemudian kita menetapkan sampai di sini saja. Emang lagu Tuwingki sampai di sini saja. Dalam amal itu enggak ada istilah sampai di sini saja. Lanjutkan, teruskan beramal. Itu obsesinya orang yang beriman. Ya, bila perlu kalau sekarang kita ngebangun misalnya 2 lantai, kalau sudah 3 lantai sudah enggak, kita tambah 20 lantai ke atas.
Ya, sampai kemarin itu di Al-Huwa itu pengurus yayasan, udahlah Pak Kiai, kita ini sampai SMA sajalah, kita beresin SMA, nggak perlu. Anda bilang, saya tidak puas membangun lembaga pendidikan hanya sampai SMA saja. Kenapa tidak kita buka perguruan tinggi di kemudian hari? Obsesi orang yang beriman itu kayak begitu. Daya jelajah obsesinya tuh panjang dalam beramal, ya kan? Dalam beramal. Lihat Al-Ma'sum, sebuah lembaga pendidikannya maju, ekonominya pun juga maju. Berapa misalnya pom bensin yang sudah dibangun oleh Al-Ma'sum, dia bikin apa? Dia bikin perusahaan air minum Al-Ma'sum, dia bikin perusahaan yang beragam. Itu obsesinya harus begitu. Bila perlu ke depan tuh obsesinya An-Nahba itu dibeli tak kantor kecamatan kurang. Udah mau tekar obsesi udah jauh ke depan obsesi kita ini. Ya, ulah sakit wae. Ya mah sakit wae. Harus kieu we lah. Da kumaha atuh. Apalagi kalau ada bahasa da kumaha apa atuh. Itu orang yang kayak begitu, itu orang yang tidak punya obsesi. Orang yang tidak punya obsesi dipertanyakan keimanannya. Dipertanyakan keimanannya kalau orang tidak punya obsesi dalam perjuangan kita ini. Termasuk di politik, obsesinya apa? Udah. Nanti ketika memisahkan diri dari Kabupaten Subang, tiba-tiba misalnya Aso Pandi jadi bupatinya. Atau obsesi-obsesi kan mah ada urusan ke mah kumaha engke we. Ieu mah obsesi pisan eueuh kahaya. Di sakola luak, klieu. Ngelai, ditanya nuju naon Pak? Lapar. Wah, ripuh nu model kieu mah. Hese, teu beda jeung ngadorong naon, ngadorong tutut di sawah, didorong-dorong hese luak lieu gitu kan. Ngaliukna oge bangga, sakali lieukeun be ka sajam. Masyaallah, obsesi. Awas Bu. Ya, instrumen yang pertama yang harus ada dalam orang yang beriman ketika amal adalah memiliki obsesi yang besar luar biasa, yang tinggi luar biasa. Ya, dan itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab menjadi gubernur Kufah? Siapa yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab untuk menjadi gubernur Mesir? Siapa yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab menjadi gubernur Yaman? Siapa mereka? Mereka yang istiqomah di jalan dakwah ini. Moal batur, tuh kudu pemilihan deui diperintahkeun asopan di wayahna antum menjadi camat Pagaden. Gitu kan? Jadi gubernur anu, jadi bupati anu, dari wali kota anu, coba bayangkan. Obsesinya tinggi, ya. Yang pertama obsesi. Yang kedua, instrumen yang kedua yang harus dimiliki oleh orang yang beriman ketika dia beramal adalah inisiasi. Orang yang beriman itu harus memiliki kepeloporan, punya inisiatif. Ulah kumaha batur, ditanya teh kumaha cek antum, abdi mah ngiringan we kumaha batur. Asa teu pantas guru anaba model gitu. Harus muncul inisiasi dalam beramal, inisiatif yang cerdas. Ketika inisiatif yang satu misalnya mentok, cari inisiatif yang lain. Itu prinsip orang yang beriman ketika dia beramal. Gagasannya selalu muncul. Apalagi idenya muncul terus, turun-urun. Ya, geus kieu mau deui nu anyar. Itu inisiatifnya luar biasa dalam membangun sebuah lembaga pendidikan. Enggak cukup misalnya udah bikin masjid, apalagi apakah selesai masjid? Jangan selesai sampai masjid. Kita akan bikin aula 200 meter kali 200 meter. Itu asa-asa obsesi kita harus tinggi. Bila perlu dibeli kabeh ieu, ya kan? Nggak cukup hanya sekedar masjid. Coba antum bayangkan, anak ketika pada saat itu mendapatkan bangunan masjid dari provinsi, sudah cukup, kayaknya cukup nih masjid udah gede luar biasa. Alhamdulillah. Anak sampai begitu, alhamdulillah. Sampai begitu anak begitu. Ternyata 1 tahun 2 tahun berikutnya ternyata sudah mulai sempit masjid itu. Sudah mulai sempit. Kalau nanti sholat Jumat, kalau sholat Jumat itu pasti nggak akan cukup. Sehingga saya terobsesi di gedean saya masjidnya. Para nganyatkeun ka ditu. Ya, tambahan deui ka tukang begitu kan. Itu obsesi. Ya,
dalam segala sesuatu obsesi dan inisiatif terus, kira-kira apa lagi yang akan membuat gitu kan. Nggak cukup kita ngebangun, harus muncul inisiatif. Di pengurus yayasan muncul inisiatif, apalagi yang akan membuat orang menjadi nyaman, betah ketika masuk ke Anaba. Oh, ternyata ada apa? Ada perkebunan anggur. Begitu masuk teh orang tuh sudah nyoy. Wah, baru masuk saja udah tertarik, apalagi ngobrolnya. Itu. Ya, sudah mulai bergeser kita dari hanya sekedar pembangunan yang sifatnya hard software gitu, hardware, mulai bergeser kepada software. Ayo kita buat indah, iya kan? Ayo begini kan? Oh, udah mulai bergeser kepada hal yang sifatnya software. Ulangan saukur ayam masjid nawungkul, tapi dibuat, di mana-mana ada bunga-bunga di situ, ya kan? Di mana-mana di situ ada ada ini, ada gitu. Sehingga ketika orang masuk itu karena inisiatif kita, masya Allah. Ya, sampai kemarin itu guru TK mengatakan, kira-kira Pak Kiai apalagi ya mainan yang bisa menarik? Ayo pikirkan sama ibu-ibu. Kira-kira apalagi fasilitas mainan yang bisa membuat anak menjadi nyaman? Pikirkan. Apalagi jungkit. Ayun. Tapi mikir nanti jungkit ayun lah. Ayun jungkit. Ada lagi nggak gagasannya seperti apa gitu kan? Apa ya Pak Kiai? Cobalah nanti kalau misalnya beli badut gitu ya, beli badut. Badut itu kan suka banyak badut di terminal di mana, di lampu merah. Nanti ketika tahun ajaran baru nyewa satu orang misalnya untuk pakai badut mengucapkan selamat datang bagi murid yang baru datang. Seneng banget tuh anak-anak, foto mama. Iya kan? Mayar 100.000 tah. Ke murid-murid anyar tiap pagi selamat datang gitu. Lamun eueuh kajenting ketua yayasan ge siap. Muncul ide gagasan. Inisiatif harus muncul. Guru-guru, kepala sekolah itu harus punya